bahasa. Kalian ada di negeri dan hidup bersama orang yang tidak mengenal agama, sehingga kadang untuk sholat itu nggak semudah di Indonesia. Di sini kalian nggak pernah dengar suara azan, apalagi suara tarhim. Assalatu wassalamu alaik, nggak pernah dengar di sini. Jadi kangen pastikan suara itu. Di sini orang nggak paham tentang muslimah itu harus berhijab, sehingga hijab ada jadi tantangan sendiri dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia kita berhijab itu punya banyak teman, walaupun sama-sama panas, tapi nyaman karena banyak teman yang berhijab. Bahkan orang olahraga aja sekarang main padel aja berhijab. Tapi di sini berhijab itu banyak tantangannya, karena banyak orang yang belum paham, mungkin sekali-kali dilirik sama orang lain dengan cara yang aneh gitu, atau malah jadi kayak penghalang kita dalam aktivitas. Di dapur berhijab, di rumah majikan berhijab. Beda kalau kita di Indonesia, pulang ke rumah keluarga, jadi nggak perlu berhijab. Di sini berhijab kecuali di dalam kamar. Artinya dalam kondisi kayak gini, menjadi seorang perempuan yang bebas itu mungkin lebih mudah. Gak mikirin hijab, gak mikirin makanan halal, gak mikirin pergaulan. Di sini gak ada orang tua, gak ada pasangan, gak ada anak, gak ada saudara yang ngawal. Jadi kalau mau bebas, bebas aja. Tapi apakah itu tujuan kita menjadi seorang hamba Allah? Apakah itu hakikat menjadi seorang muslimah? Apakah ketika kita bebas melakukan apa aja, hidup kita itu lebih baik daripada dibatasi oleh syariah? Maka hari ini saya pengen menyemangati teman-teman yang ada di Hong Kong khususnya sebagai minoritas, terus juga dengan tantangan pekerjaan di rumah yang kalian itu bukan mahram kalian, sehingga kalian harus tetap berhijab kecuali dia adalah perempuan. Kalau laki-laki kalian harus tetap menutup aurat, kalian masak menutup aurat. Apa motivasi agama dalam kita melakukan semua ini sehingga kita bisa menjadi muslimah yang istiqomah? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Nabi SAW pernah bersabda, "Kamula minar rijali katsir." Laki-laki yang sempurna itu banyak, tapi tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4. Laki-laki yang sempurna banyak, tapi perempuan yang sempurna itu 4. Yang pertama adalah Asiyah bintu Muyazin atau Asiyah istri Fir'aun. Yang kedua Maryam bintu Imran. Yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid atau Khadijah istri Rasulullah. Dan yang keempat Fatimah bintu Rasulullah, Fatimah anaknya Rasulullah. Sehingga kalau kita ingin menjadi perempuan hebat, kalau kita ingin menjadi perempuan yang selama hidupnya itu punya value, dalam bahasa kerennya disebut dengan high value woman, perempuan dengan value tinggi. Karena kalau perempuan itu value-nya tinggi, atau di sisi Allah dia punya derajat yang tinggi, maka Allah juga akan memperlakukan dia di dunia dan di akhirat dengan standar yang tinggi. Kan kita memperlakukan seseorang itu tergantung value-nya kan. Orang yang kalau ngomongnya nyablak itu apa ya bahasa Jawanya? Jeplak. Jeplak. Kalau ngomong asal gitu, ngomong asal, nggak ada santun-santunnya. Terus orangnya itu suka ngomongin orang lain, suka ikut gibah-gibah klub. Terus dia juga nggak menjaga aurat, nggak menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Itu kan dia berarti kita sama dia juga jadi nggak terlalu suka, jadi asal gitu. Kita juga kalau meledekin dia nggak pernah merasa khawatir gitu. Kenapa? Karena standarnya ya segitu. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang ngomongnya santun, pemilihan kata-katanya itu khusus, orangnya juga dalam menjaga diri, menjaga kebersihan aurat, dia juga punya hal-hal baik, amal-amal soleh dalam kesehariannya, kita pasti akan hati-hati sama dia.
kita juga akan menghormati dia. Kayak kita ketemu ulama, kita ketemu guru, kita ketemu kiai, habaib, ustaz. Karena mereka orang-orang yang punya value, karena mereka orang-orang yang punya nilai di mata Allah, kita juga memperlakukan mereka tuh beda sama kita memperlakukan orang biasa. Itu manusia aja kayak gitu, apalagi Allah. Jadi kalau kalian pengen Allah memperlakukan kalian dengan standar yang beda, maka balik lagi ke kalian tuh harus bikin standar untuk diri sendiri. Saya tuh mau jadi perempuan yang kayak gimana? Perempuan yang asal-asalan, yang bebas, yang bisa apa aja, atau perempuan yang punya standar dan semuanya saya lakukan, dan semuanya saya ambil, dan semuanya saya mau gitu. Karena saya punya standar. Sehingga kalau kalian mau apa aja, ngambil apa aja, ngelakuin apa aja, berarti standar kalian rendah. Ketika standar rendah, Allah juga akan memperlakukan kalian sesuai dengan standar yang kalian bangun. Tapi kalau standar kalian tinggi, Allah juga akan memperlakukan kalian dengan standar yang tinggi. Diberikan rezeki yang terbaik, diberikan keluarga yang terbaik, diberikan kehidupan yang terbaik. Nanti kelak di akhirat diberikan surga yang terbaik. Itu karena standarnya tinggi, dan itu kita yang bangun, teman-teman. Bukan sekedar gift, bukan sekedar dikasih sama Allah, bukan sekedar lahirnya udah kayak gitu, bukan. Ini bukan turunan, ini pilihan. Ada orang yang keturunan Nabi, keluarga Nabi, tapi standarnya rendah. Siapa dia? Abu Lahab. Siapa dia? Anaknya Nuh. Siapa dia? Istrinya Lut. Siapa dia? Ayahnya Ibrahim. Mereka itu kan semuanya keluarga Nabi, tapi mereka memilih standar yang rendah sehingga hasilnya jadi rendahan. Abu Jahal itu, kalau misalnya teman-teman nanti ada rezeki umroh ya, ada satu tempat di Madinah, itu kuburan dia ini sebagai kuburannya Abu Jahal. Karena setelah perang Badar, Abu Jahal kan dikuburin satu kuburan rame-rame sama orang-orang kafir Quraisy yang terbunuh dalam perang Badar. Itu diyakini kawasan itu adalah kuburannya Abu Jahal. Dan orang-orang yang pernah ke sana, saya belum pernah sih, tapi saya dapat testimoni dari teman-teman ustaz-ustaz yang pernah ke sana. Itu tuh dari jarak sekian itu udah baunya tuh kayak bau busuk gitu, kayak bau kayak bau buang angin. Jadi dari jarak sekian ada aroma yang tidak enak gitu dari arah kuburan tersebut. Makin dekat makin nggak enak, makin dekat makin bau. Udah gitu orang yang kesana nggak ada yang mendoakannya, semuanya datang ke sana untuk merendahkan, untuk menghina, untuk mencela. Semua yang datang ke sana itu pengen bilang kamu Jahal, mampus kamu, dasar kamu orang yang hina, bla bla bla, mengumpat di sana. Jadi kalau kalian butuh mengumpat yang dibolehin, ya udah datang aja ke sana. Mengumpat dalam keseharian tidak boleh. Laknatullah alaih gitu, Allah melaknat kamu gitu. Sama kayak kalau kita nyebut nama mereka itu laknatullah alaih, Fir'aun laknatullah alaih, Abu Jahal laknatullah alaih, kan gitu kan? Kenapa dia direndahkan? Walaupun Fir'aun itu adalah raja yang berkuasa di sepertiga bumi, tapi kok dia rendah? Karena dia memilih standar rendah. Jadi value hidupnya itu rendah walaupun dia raja. Haman itu pejabat tapi rendah. Korun itu orang kaya raya, pengusaha, tajir, konglomerat, tapi rendah. Namrud itu raja yang menguasai hampir lebih dari setengah bumi, tapi rendah. Namrud lebih luas kerajaannya daripada Firaun, lebih tinggi kekuasaannya daripada Firaun, tapi rendah. Bahkan matinya aja gara-gara seekor nyamuk gitu. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang secara keturunannya keturunan orang mulia, secara jabatannya tinggi, secara kekayaannya berlimpah, tapi kenapa mereka hidupnya penuh dengan kerendahan? Setiap orang menyebut nama mereka menyebut dengan sebuah celaan, laknatullah, laknatullah, laknatullah. Karena selama hidupnya mereka memilih value atau standar yang rendah. Berhijab itu standar tinggi. Kenapa saya bilang standar tinggi? Karena kita paham betapa berharganya aurat kita. Kalau kita membuka hijab berarti kita ngerasa aurat kita gak berharga. Ya boleh siapa aja lihat lah. Orang, rambut saya mah siapa aja boleh lihat kok. Berarti kita tidak menghargai rambut kita.
lengan saya siapa aja boleh lihat, berarti kita tidak menghargai lengan kita. Bahkan sampai ada yang paha saya boleh siapa aja ngelihat, berarti kita nggak menghargai kaki kita. Karena kita nggak menghargai diri sendiri, kenapa kita menuntut Allah menghargai kita? Coba, kan nggak fair. Kita aja nggak pernah menghargai diri kita sendiri, tapi kita minta Allah menghargai kita, orang menghargai kita. Gimana orang akan menghargai kita sementara kita bahkan nggak menghargai diri sendiri? Tapi kalau kita berhijab, menutup aurat, kita ngerasa kaki saya ini berharga loh, yang bisa melihatnya itu nggak semua orang. Lengan saya ini berharga, yang bisa melihat nggak semua orang. Rambut saya ini berharga, leher saya ini berharga, yang bisa melihat nggak semua orang. Yang bisa melihat hanya orang-orang istimewa yang saya pilih. Orang tua saya, saudara saya, pasangan halal saya, anak-anak saya, cuma mereka yang bisa melihat. Dan yang paling saya pilih adalah pasangan saya yang bisa melihat seluruhnya. Yang lain nggak bisa melihat seluruhnya juga, walaupun ayah, saudara, anak sekalipun. Artinya saya punya harga diri dalam konteks hijab, dalam konteks syariat, dalam konteks akidah, dalam segala hal kita punya standar sebagai muslimah. Makanya orang-orang yang punya standar tinggi kayak Khadijah, Fatimah, Maryam itu bahkan nggak pernah disentuh laki-laki. Ketika dibilang sama malaikat Jibril, kamu akan punya anak, apa jawaban Maryam? Bagaimana saya akan punya anak? Walam yamsasni basyarun walam aku baghiya. Bahkan aku nggak pernah disentuh sama laki-laki, dan aku tidak pernah berbuat jahat atau berbuat hina seperti perzinahan. Bagaimana aku akan punya anak? Itu kan sebuah sinyal betapa menjaga dirinya Sayyidah Maryam. Disentuh aja enggak, walaupun bersalaman dengan laki-laki ini ada ikhtilaf di antara ulama. Kalau saya mengambil pendapat nggak boleh, tapi kalau ada kiai yang berpendapat boleh, udah respect. Tapi masing-masing punya pendapat. Sehingga kenapa saya gak mau foto sama perempuan? Bukan saya sombong, bukan saya sok keren, bukan saya apa. Karena saya pengen ngasih contoh ya. Sama ulama itu kalau laki-laki yang penting bukan fotonya, yang penting doanya, yang penting ilmunya. Jadi jangan berlomba-lomba foto sama ustaz, karena bukan itu yang paling penting. Kalau ketemu ustaz, ketemu kiai, yang berlomba-lomba cari ilmunya, berlomba-lomba minta doanya, kan gitu kan? Kita berlomba-lomba, tapi aku udah foto sama urusan anda gitu. Itu gak penting. Bagian foto sama saya itu nanti malah jadi fitnah. Oh yang ketiga, oh yang keempat, bla bla bla. Kan ada fitnah ya. Kenapa? Gak ada manfaatnya. Sehingga saya kalau mau foto sama jamaah biasanya tuh harus ditemani oleh istri atau ada laki-laki yang temani biar gak berdua. Kenapa? Ini standar saya. Tapi saya menghargai kalau ada kiai ustadz yang mau foto sama jamaah, nggak apa-apa, itu pilihan mereka. Tapi masing-masing kan tadi punya standar. Saya punya standar, beliau punya standar. Standar saya adalah saya tidak foto sama jamaah. Saya kalau chat, saya nggak mau hahaha ini. Tanya sama benda nulis, ada nggak saya kirim-kirim emoticon yang aneh-aneh atau kayak misalnya stiker, oke, gitu nggak ada. Satu-satunya emoticon palingnya. Dan itu aja standar. Artinya kita punya standar. Dan 4 perempuan yang saya sebutkan dalam hadis tadi semuanya high value woman, perempuan-perempuan yang punya standar tinggi. Jangan sampai kita berpikir gini teman-teman, kalau saya jual mahal kapan saya nikah? Justru salah. Kalau kalian jual murah, berarti gimana kalian berharap dapat suami yang mahal? Gitu kan? Kalau kalian jual murah, gimana dapat suami yang high value person, high value man, laki-laki yang standar tinggi. Laki-laki yang standar tinggi itu nggak mau sama yang biasa, maunya yang sama yang luar biasa, yang punya kelebihan, dan kelebihan itu nggak harus selalu fisik. Saya sebagai laki-laki, kalau boleh mewakili laki-laki yang lain, standar kita bukan cuma fisik, kenyamanan, dia bisa dipercaya, dia punya keistimewaan tertentu, misalnya amal solehnya kah, mungkin ilmunya kah, mungkin proyeknya kah, mungkin apanya kah, karakternya, akhlaknya. Jadi kalau kalian pengen laki-laki itu, ini buat yang masih buat kalian yang pengen punya pasangan hidup yang standarnya tinggi, ya udah bikinlah set standar kalian itu yang tinggi juga.
Jangan sampai kan pengen punya pasangan yang standar tinggi tapi kitanya standarnya rendah, dekat sama siapa aja, semua orang jadi intimate, pacarnya banyak, mantannya banyak, gitu kan? Gimana mau punya pasangan yang standar? Makanya keempat perempuan yang ada dalam kisah tadi, dalam hadis tadi, semuanya adalah high value woman, perempuan dengan standar tinggi. Ustaz, kenapa perempuan standar tinggi itu suaminya Fir'aun? Kalau standar tinggi suaminya keren. Itu kan ujian, bukan suami. Kalian tahu siapa suaminya Asia? Asia itu gak nikah di bumi, dia hanya diuji sama Fir'aun. Dia nikahnya di surga. Ulama ikhtilaf, tapi saya gak akan menyebut siapa. Yang jelas di surga Asia itu nanti suaminya Nabi. Dan Nabi yang mana? Mungkin Nabi Yusuf. Mungkin Nabi yang baru sempat menikah tapi udah wafat, yaitu Nabi Yahya, yang dibunuh gara-gara menolak cinta seorang putri raja. Gara-gara putri raja itu tidak mau menerima ajaran Nabi Yahya, terus ditolak cintanya. Padahal kalau dia terima cintanya mungkin Yahya jadi raja, mendapatkan kekuasaan, harta yang sangat banyak, putrinya juga cantik. Ditolak gara-gara dia kufur kepada Allah. Akhirnya gara-gara patah hati, si putri raja ini memesan kepala Yahya sebagai hadiah ulang tahun. Ketika Nabi Yahya sedang sujud, dipenggal kepala Nabi Yahya sama Bani Israel. Selain ayahnya digergaji, dibelah, anaknya dipenggal. Itu di antara dua nabi yang pernah dibunuh sama orang-orang Bani Israel. Ada banyak nabi yang dibunuh sama mereka. Jadi kalau anak-anak di Gaza dibunuh sama mereka itu nggak ada apa-apanya. Nabi aja dibunuh. Bukan anak kecil, nabi dibunuh. Yahya, Zakaria, dan nabi-nabi yang lain. Artinya sebagian besar ulama berpendapat Asia itu adalah istrinya seorang nabi kelak di surga. Dia akan menikah di surga, tidak di dunia. Jadi tetap dikasih pasangan dengan high value person. Bisa jadi Nabi Yahya, bisa jadi Nabi Yusuf, bisa jadi siapa? Allah alam. Yang jelas pada mulia memang Nabi itu ada 124.000 Nabi. Yang wajib kita kenal 25. Bahkan Nabi Khidir aja nggak masuk dalam 25 kan? Padahal Nabi Khidir juga terkenal, Nabi Daniel juga terkenal. Nabi Daniel yang bisa menahan matahari nggak terbenam. Matahari nggak terbenam, nggak boleh terbenam dulu. Kenapa? Belum sholat asar. Gara-gara apa belum sholat asar? Gara-gara perang. Lagi berdakwah, lagi peperangan, saking sibuknya nggak sempat sholat asar, udah mau terbenam, mau maghrib, ditahan dengan izin Allah supaya sholat asar. Begitu beres sholat asar baru terbenam. Ini Nabi Daniel yang kita jawab dengan juga. Ada Nabi Syama'ud yang kita kenal dengan istilah Samson. Nabi Syama'ud yang sangat kuat, perkasa. Kita mengenalnya dengan istilah Samson yang Dalila. Padahal Samson itu adalah Syama'ud. 124.000 nabi. Allah alam siapa di antara mereka. Yang jelas Asia itu bukan istri Fir'aun. Fir'aun itu cuma ujian dalam kehidupan pribadi Asia selama di dunia. Tapi kan kita hidup bukan cuma sekali. Kita hidup di dunia dan hidup di akhirat. Jadi nggak bisa kita menyimpulkan Asia kurang beruntung gara-gara dia terlalu high standar malah diujinya dengan Fir'aun. Enggak. Maryam juga meninggal nggak punya pasangan. Siapa nanti suaminya? Allah alam, para anbiya. Khadijah, karena dia high value woman, walaupun 2 kali menikah, 2 kali gagal, yang pertama meninggal, yang kedua bercerai, tapi dia tetap menjaga kehormatan. Gak pernah Khadijah jadi janda yang membuat masalah. Semua cowok-cowok di kota Mekah tuh jadi kayak GR gara-gara nikah Khadijah, Velocity misalnya. Gak ada yang kegeeran gara-gara Khadijah chatnya terlalu intimate, gak ada. Dijaga sama Khadijah. Tapi pas usia beliau 40 tahun, yang secara logika cewek 40 tahun itu udah susah dapat pasangan, ternyata justru pasangannya lebih muda 15 tahun daripada beliau. Udahlah pasangan yang sempurna, pemimpin para nabi, good looking, act of service, soft spoken, tajir lagi. Nikah dikasih mahar sama nabi 10 miliar. Gara-gara apa? High standard woman atau high value woman. Ini pesan pertama teman-teman. Jadi kita bersyariat, kita
muslimah sama yang bukan muslimah. Kalian punya standar, orang lain